Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Tapi bohong. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. AHY menyebutkan sertifikat HGB ya di pagar Laut Tangerang ternyata terbit di era Jokowi. Wah. Ngeri bos, ya ngeri. Ternyata kalau sudah tahu di era Jokowi, kenapa AHY ini tidak menindak begitu kan? Kenapa ini seolah-olah dibiarkan? Apakah kalau dibiarkan akan menjadi dampak kepada dirinya? Kalau ditindak apakah menjadi dampak kepada dirinya? Ternyata ciut juga. Ngeri bos, ini ngeri begitu kan ya. Bahkan AHY tidak tahu masalah soal HSHGB ini. Kenapa kok tidak ngecek begitu? Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya bisa orang akan menganggap wah semakin menarik ini ya. Yang awalnya Partai Demokrat dulu diobok-obok oleh seorang istana begitu kan ya, yakni namanya Mulyono di situ. Ini saatnya AHY untuk balas dendam, untuk membongkar bagaimana di era Jokowi soal SHGB ini. Luar biasa begitu kan ya, pertarungan politik ya semakin luar biasa. Jangan-jangan dugaan benar ya, dugaan masyarakat. Jangan-jangan benar bahwa AHY ini hanya dijadikan sebagai tumbal. Berarti waktu zaman saya itu, Mas tahu Mas terkait pembangunan? Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masukkan 2024. Tentu tidak semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak manapun. Oleh karena itu tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu, karena sekali lagi berbicara lahan, tanah, dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu, tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek seperti itu. Menteri-menteri sebelumnya seperti Juyanto, Raja Juli Antoni begitu kan, tidak tahu menahu soal ini. Padahal ini muncul di era Jokowi. Jokowi memimpin tahun berapa begitu kan? 2 periode bos. Nampaknya banyak yang kemudian mau cuci tangan sana sini begitu kan. Ini semakin menunjukkan bahwa AHY ini begitu kan ya, kalau ini bongkar ya silakan begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa nanti suatu saat nanti ya AHY ini bisa saja membongkar, bisa jadi saksi begitu karena dia adalah menteri begitu. Jangan-jangan ini hanya hanya dijadikan sebagai menteri, tapi posisinya mungkin ya ingin menaikkan akan menurunkan citra dari seorang AHY. Bisa saja itu terjadi. Karena AHY ini menjadi potensi begitu untuk maju di Pilpres tahun 2029. Karena punya partai, bos. Ngeri begitu. Ayolah AHY bernyanyi begitu kan. Ya bongkar bobroknya Jokowi. Secara tidak langsung begitu kan orang akan kalau AHY bersuara, secara tidak langsung AHY akan membongkar bobroknya seorang Mulyono. Wah, ngeri kan? Bisa ngeri sedap bos begitu kan. Jadi kalau diberi 3 periode ngeri bos. Ya 3 periode itu wah bisa saja semuanya dijual tanpa tanpa diberitahukan kepada rakyat ya, secara diam-diam bisa saja. Jadi kita lihat saja begitu bagaimana ketika Jokowi begitu kan soal masalah tanah pada waktu itu begitu kan. Pada waktu itu mengatakan siapa yang bermain-main sertifikat tanah ya akan digebuk langsung. Dan pada kenyataannya adalah hanya omon-omon. Hanya omon-omon doang begitu kan. Tidak mungkin ditindak lah. Ya kenapa? Ya karena tahulah begitu kan ya. Jokowi itu tanpa ada dukungan sana sini. Apalagi dalam segi politik dan finansial. Saya kira tidak bisa begitu.
Jadi kalau ini diusut sangat ngeri-ngeri sedap, bos. Siapa pemilik itu, begitu kan? Ya biar menjadi efek jerak kepada siapapun. Jadi ini makin seru, makin seru. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Salah satunya ini, seru bener bang. Dinasti Fufu Fafa dikeroyok dinasti Cikias sama dinasti Cendana. Ini bukan masalah tidak bisa balas budi atau durhaka. AHY pun andai tahu bakal berdampak hal seperti ini, dulunya pun pasti akan menolak ditumbalkan, ya. Wajar saja andai harus membela diri sekarang. Iya, saya tahu betul, ya. Jadi mungkin kalau sudah dibangun era Jokowi begitu kan, ya sudah pastinya orang akan melihat begitu kan, ya siapa yang memberikan itu. Jangan-jangan AHY dijadikan tumbal, sudah tahu masalahnya sudah seperti itu dan sebagainya. Ya jangan-jangan apa yang disampaikan Cak Non benar begitu kan, ya benar begitu. Bagaimana soal pulau reklamasi yang kemudian seolah-olah aborsi dan sebagainya begitu. Dan ini kita lihat saja ya faktanya begitu kan, banyak sudah dianalisis oleh para pengamat, tapi pada waktu itu begitu kan ya, tidak percaya sedikit pun terhadap komentar-komentar itu. Ada kan ngeri-ngeri sedap bos ya, pada akhirnya ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Jadi apa namanya, apresi yang kemudian kita muncul begitu kan di berbagai wilayah itu seolah-olah kita dijadikan kesempatan begitu kan ya, dijadikan kesempatan ya bagi orang-orang yang kemudian punya uang, yang kaya semakin kaya. Benar kata Oma Irama itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itulah di negara kita. Jadi saya kira ini tergantung dari pemimpinnya begitu kan. Kalau pemimpinnya baik ya bersama dengan rakyat, saya kira tidak apa namanya akan memberantas ini semua. Tak ada yang seru, Den. Ya, biasa saja. Dulu ketika Indosat dijual pada era Megawati, apakah Megawati bersalah? Ya, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Saya kira AHY ini begitu kan ya. AHY ini sekarang ini kan sudah bangga ya. Banggain Jokowi sana sini, dan pada akhirnya ternyata ketika AHY membanggain Jokowi pada waktu itu, ternyata sekarang kita lihat saja. Ya ternyata jadi tumbal. Siapa yang bertanggung jawab? AHY juga bertanggung jawab. Karena apa? Karena pernah menjadi menteri, bos. Ya, pernah menjadi menteri. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Lalu kemudian tidak tahu soal-soal kayak begituan. Pasti tahu bermasalahnya. Karena apa? Kabarnya AHY ini begitu kan akan memberantas mafia-mafia tanah. Kenapa itu kok tidak diberantas? Kan itu pertanyaannya. Ngeri mas, ini ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita baca ya beritanya. Ini dari Kompas ya. Saya zoom dulu ini ya, dari Kompas. Nampaknya ini bagus. Ya bentar saya zoom dulu nih ya. Mana ini? Bentar. Nih. Bentar kok lama ya. Nah nih. Bentar. Ini ya. Ini Kompas dari Kompas TV ya. Sertifikat hak guna bangun NSAGB dan sertifikat hak milik SHM untuk kawasan Pagar Laut Tangerang, Banten telah resmi diterbitkan pada tahun 2023. Atau di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan ya Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ya, setelah ia menerima penjelasan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR serta Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN Nusron Wahid. AHY menjelaskan dirinya ya tidak mengetahui soal penerbitan HGB dan SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang karena baru bergabung dengan Kementerian ATR pada tahun 2024. Ia mengaku bahwa saat menjebak ya tidak semua sertifikat ya tepat diteliti ya satu persatu kecuali ada laporan dari masyarakat atau terkait ya. Ya kenapa janji AHY pada waktu itu akan memberantas mafia tanah? Kalau mafia tanahnya tidak ada yang melaporkan, apa kamu diberantas? Kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Ngeri-ngeri juga begitu. Coba kita baca ya. Dari mana awal permasalahan penerbitan sertifikat ini? Penemuan terkait pagar laut yang berawal dari laporan yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DKPP Provinsi Banten 14 Agustus 2024.
Pagar laut ini ya mendapatkan perhatian publik karena diduga tidak memiliki izin. Bahkan Nusron Wahid mencabut izinnya soal SHGB dan SHM-nya dan sebagainya. Jadi ya masa AHY tidak tahu begitu kan? Orang akan membicarakan soal bagaimana AHY waktu itu Partai Demokrat yang kemudian diobok-obok di Jokowi pada waktu itu, ini kan mungkin sebagai pembalasan. Artinya, ayolah bongkar bobroknya Jokowi AHY. Walaupun secara tidak langsung AHY tidak tahu begitu kan. Nampaknya AHY ini jadi tumbal. Nampaknya AHY jadi tumbal. Tapi kita lihat saja nantinya ya. Tercatat ada 263 bidang tanah milik SHGB dan itu sudah dicabut kabarnya ya, sudah dicabut. Ya, saya apresiasi luar biasa lah kepada Kementerian Nusron Wahid ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.